Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dari tanah sengketa hingga bansos yang disalahgunakan, hari ini publik tak hanya menyimak, tapi juga menuntut kejelasan. Ketika Roy Suryo CS ditetapkan tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, kita diingatkan bahwa ruang digital, politik, dan hukum kini saling bertautan. Inilah Sindo News 5 malam ini. Saya David Silahoy. Ya, pemirsa, bantuan sosial harusnya tuh jadi jaring pengaman, bukan tiket masuk ke dunia perjudian digital. Tapi lebih dari 600.000 penerima bansos diduga menggunakan dana bantuan untuk bermain judi online. Temuan ini diungkap Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra berdasarkan analisis transaksi dari PPATK. Di balik angka itu ada cerita yang tidak kalah kelam. Bantuan yang mestinya untuk kebutuhan dasar tersedot ke platform digital yang menjanjikan mimpi instan. Apakah ini soal literasi finansial yang rendah atau tekanan hidup yang membuat sebagian warga mencari pelarian? Pemerintah mulai bergerak. Penyaluran bansos akan diperketat dan bandar judol diburu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menjaga agar bantuan tidak berubah jadi jebakan? Karena ini bukan sekedar soal angka, ini soal kepercayaan, soal martabat, dan soal bagaimana negara hadir bukan hanya memberi, tapi juga mendampingi. Pada hemat saya, pasal-pasal dalam KUHP ini, lama ini, tidak akan efektif memberantas perjudian jika tidak dikaitkan dengan TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dapat menggabungkan penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa saja yang terlibat dalam perjudian online dengan sekaligus penyidik TPPU. Kita bergeser ke kereta cepat Wush. Presiden Prabowo Subianto meminta jalur kereta cepat Wush diperpanjang hingga ke Banyuwangi. Bukan sekedar wacana, ini bagian dari visi besar menyatukan konektivitas Pulau Jawa dari barat ke timur. PT KCIC menyatakan siap mendukung penuh rencana tersebut. Infrastruktur, kata mereka, bukan hanya soal rel dan stasiun, tapi soal harapan dan akses yang lebih merata. Pertanyaannya, apakah Wush bisa jadi simbol pemerataan pembangunan atau hanya jadi mimpi yang melaju lebih cepat dari realitas di lapangan? Ya, karena di balik proyek ambisius ini ada jutaan warga yang menanti agar mobilitas bukan lagi kemewahan, tapi keniscayaan. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya. Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Siap, Pak. Kita ke kasus mafia tanah. Tanah tak pernah bicara, tapi jejaknya menyimpan sejarah, hak, dan juga harapan. Di Makassar, mantan wakil Presiden Yusuf Kala meluapkan kekesalannya. Lahan miliknya seluas 16 hektar yang diklaim telah dibeli secara sah sejak 35 tahun yang lalu, kini berpolemik. Ia menduga ada praktik mafia tanah yang bermain di balik sengketa ini. Tanah itu bukan sekedar aset. Itu bagian dari perjalanan panjang dari masa ketika kawasan itu masih masuk wilayah Kabupaten Goa hingga kini menjadi bagian dari Kota Makassar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tanah yang sudah dimiliki puluhan tahun kemudian berpindah tangan? Bisa tiba-tiba diklaim pihak lain. Apakah sistem pertanahan kita cukup kuat untuk melindungi hak warga termasuk tokoh nasional sekalipun? Ya, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah menyurati pengadilan untuk meninjau proses eksekusi lahan tersebut. Tapi di balik prosedur hukum ada keresahan yang lebih dalam. Bahwa siapapun bisa kehilangan hak mereka jika sistem tidak cukup kokoh. Ini bukan hanya soal JK, ini soal keadilan yang harus bisa berdiri di atas tanah yang sah. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada ya tuh yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan
hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Majo Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, dari rekayasa macam mana? Kalau ada tanah itu permainan Lipo, itu ciri Lipo gitu. Jadi jangan main di sini. Kita ke Nusa Kambangan. Pulau yang dulu dikenal sebagai tempat pengasingan kini berubah jadi ladang kehidupan. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunjungi lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Bukan sekedar kunjungan seremonial, Raffi datang untuk melihat langsung transformasi yang sedang terjadi. Di bawah program ketahanan pangan nasional, Nusa Kambangan kini tak hanya menjadi tempat pembinaan warga binaan, tapi juga pusat produksi pangan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Tambak belut, pertanian terpadu, hingga pelatihan keterampilan semua dijalankan oleh tangan-tangan yang dulu terbelenggu, kini diberdayakan. Raffi menyebut ini sebagai langkah nyata. Tapi pertanyaannya, bisakah pulau yang dulu identik dengan hukuman, kini jadi simbol harapan dan pemulihan? Karena di balik jeruji ada potensi, dan di balik stigma ada ruang untuk tumbuh. Bisa kita banggakan Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat usaha ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman, mereka bisa bekerja. Setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini. Di era digital, tuduhan bisa menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Tapi ketika tuduhan menyentuh simbol negara, konsekuensinya tak lagi sekedar viral, bisa berujung pidana. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dikenal sebagai pakar telematika. Para tersangka diduga melakukan pencemaran nama baik. Selain itu, fitnah dan manipulasi data elektronik. Penyidik telah memeriksa lebih dari 130 saksi dan 20 ahli dari berbagai bidang, termasuk hukum pidana, IT, komunikasi sosial, dan juga bahasa. Dan hasilnya, ijazah Presiden dinyatakan asli dan tudingan dianggap tidak berdasar. Pertanyaannya, bagaimana kita menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab digital? Apakah kritik bisa tetap hidup tanpa melukai integritas pribadi? Ya, karena di tengah kebebasan berpendapat ada batas yang harus dijaga. Bukan untuk membungkam, tapi untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan di atas fakta, bukan pula spekulasi. Dan hari ini kita diingatkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat berbagai opini, tapi juga tempat di mana hukum bisa menjemput siapa saja yang melampaui batasnya. Sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing.
Di balik setiap berita ada manusia, ada harapan yang ingin dijaga, ada janji yang ingin ditepati, dan ada sistem yang terus diuji. Karena hari ini kita tidak hanya bicara soal tanah, rel, atau juga bantuan. Kita bicara tentang bagaimana negara hadir dan bagaimana pemimpin diuji, serta bagaimana masyarakat menuntut bukan hanya jawaban, tapi juga keadilan. Dan seperti biasa, publik tak hanya menonton. Mereka mengingat, mencatat, dan menagih. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.